saudara, kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita bisa belajar hidup berkenan kepada Allah, saudara. Tapi sebelum kita belajar bersama-sama bagaimana hidup yang berkenan kepada Allah, saya mau mengajak setiap Anda untuk kita belajar sama-sama dulu. Yang pertama adalah pengertian. Karena saya percaya tanpa pengertian yang benar, kita nggak akan bisa melakukan sesuatu yang benar. Ketika kita mau melakukan sesuatu, kita harus punya pengertian yang benar. Yang setuju katakan amin. What is definition daripada berkenan, saudara? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau saudara pelajari kata berkenan, berasal dari kata kenan. Artinya merasa senang, suka, sudi, setuju. Atau juga dengan segala senang hati, dipakai sebagai kata penghormatan kepada orang besar, saudara. Berdasarkan Alkitab, kalau Anda pelajari di Alkitab ada sekitar kurang lebih, saudara, 101 ayat dalam perjanjian lama dan 54 ayat dalam perjanjian baru yang menggunakan kata berkenan. Namun hanya dua yang akan kita bahas di kesempatan kali ini, saudara. Yaitu yang pertama dalam perjanjian lama tentu ada banyak, saudara, 101 ayat yang menjelaskan tentang kata berkenan. Dalam perjanjian baru kurang lebih ada sekitar 54 ayat. Tentu kita nggak punya banyak waktu untuk menjelaskan satu persatu. Saya cuma mengambil dua, satu dari perjanjian lama dan satu dari perjanjian baru. Supaya kita punya balancing dan kita mengerti what is definition daripada berkenan. Supaya ketika nanti kita mengerti, maka kita akan punya pengertian dan kita akan bisa ngerti how to do. Supaya hidup kita berkenan sama Allah. Nah, dalam perjanjian lama ada sebuah kata yang sangat menarik perhatian saya, yaitu ratsah. Katakan ratsah. Nah, ratsah ini digunakan sebagai kata kerja yang didefinisikan sebagai berusaha menyenangkan dengan sesuatu yang dilakukan, saudara. Jadi artinya kalau kita berkenan, artinya itu kita berusaha menyenangkan dengan sesuatu yang kita lakukan. Kita enggak cuman pasif, tapi kita aktif. Kita melakukan sesuatu untuk menyenangkan seseorang, saudara. Untuk menerima pengampunan dan menjadi yang diberi kasih karunia. Bertekad untuk membuat diri diterima dan disenangi. Juga berusaha memuaskan hati, menyenangkan dengan melakukan sesuatu agar diterima dan mencari kasih karunia. Berkenan dalam kata ini memiliki arti bahwa seseorang yang berkenan di hati Allah adalah seseorang yang berusaha menyenangkan Tuhan dengan cara apapun agar mendapat kasih karunia supaya Tuhan menerimanya. Kata ratsya ini sebagai di perjanjian lama diartikan sekali lagi, saudara, yaitu seseorang yang berusaha menyenangkan seseorang yang berkenan di hati Allah. Jadi saudara, itu kata ratsya. Lalu yang kedua dalam perjanjian baru, saya mengambil sebuah kalimat, sebuah kata yaitu proneo. Katakan sama-sama proneo. Proneo ini penting sekali, adalah kata kerja yang didefinisikan sebagai untuk memiliki pengertian, untuk memiliki hati yang bijaksana, memiliki pikiran, pandangan, pengertian yang sama satu dengan yang lain. Dengan kata lain, saudara, dalam perjanjian baru kata proneo itu artinya, saudara, yaitu seseorang yang berkenan di hati Allah. Berarti, saudara dengar baik-baik, orang itu mau berusaha memiliki pengertian, memiliki hati yang bijaksana, memiliki pikiran, pandangan yang sama seperti Allah, saudara. So, kalau Anda kata proneo ini bagus sekali. Nanti kita bisa belajar, learn from the story of Jesus Christ himself. Bagaimana dia proneo, saudara. Dia punya pikiran yang sama dengan bapaknya. Bahkan dia sendiri berkata, anak tidak bisa berbuat apa-apa kalau nggak melihat apa yang dikerjakan oleh bapaknya. Dan bahkan dia mengeluarkan sebuah statement yang luar biasa, proneo. Bahwa dia katakan bahwa makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Yesus proneo karena dia memiliki pikiran yang sama, pandangan yang sama dengan Bapa yang di sorga, saudara. That is proneo, saudara. Jadi kalau Anda punya pikiran yang sama seperti Kristus, artinya itu proneo, berkenan, saudara. Nanti kita akan belajar bersama-sama
Jadi saudara, kalau Anda pelajari sebagai orang percaya, tidak ada yang lebih indah kecuali ketika kita didapati berkenan di hadapan Allah. Yang setuju katakan amin. Saudara mau pilih di hadapan Allah Anda terkenal kaya raya, terkenal paling populer, terkenal paling hebat, terkenal paling pinter, atau Anda terkenal menjadi orang yang berkenan kepada Allah, saudara? Mana yang Anda pilih, saudara? Saya yakin dan percaya bahwa tidak ada yang lebih indah daripada semua pelayan Tuhan, semua orang-orang Kristen, kecuali kita mendapatkan diri kita berkenan di hati Allah, saudara. Nuh berkenan di hati Allah. Allah meluputkan dia dari semua bencana. Abraham orang yang berkenan di hadapan Allah. Daud orang yang berkenan di hadapan Allah. Dan percayalah, Anda pasti akan setuju dengan saya, tidak ada yang lebih indah daripada semuanya ketika kita didapati adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Saya mau tutup khotbah but first kita dengan yang namanya, pertama kita meletakkan sebuah foundation. But first, yang terpenting tetapi yang paling penting, yaitu kita taat sama Allah. But hari ini saya mau menutup khotbah but first kita dengan bagaimana kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah. Dan saya yakin dan percaya nggak ada yang paling indah selain kita didapati berkenan di hadapan Allah, saudara. Ada amin, saudara. Daud punya kekuasaan yang hebat, Daud punya pengaruh yang luar biasa, tapi Daud mengerti bahwa perkenanan Tuhan lebih penting dari apapun. Bahkan dia berkata, Tuhan, semua boleh kau ambil, tata ini boleh kau ambil, semua boleh kau ambil, asal jangan rohmu daripadaku. Daud mengerti ada sesuatu yang ilahi yang lebih penting daripada yang lain. Saya percaya Daud melihat, mengejar, fokus hidupnya bukan sesuatu yang sifatnya tidak kekal, tapi dia mengejar sesuatu yang sifatnya kekal, yang sifatnya ilahi, saudara. Dan saya yakin dan percaya kita boleh kejar cita-cita kita, kita boleh kejar impian kita, menjadi orang yang paling sukses dalam pekerjaan, menjadi orang yang paling kaya di kota kita, di tempat kita berasal dan semuanya. Tapi kalau kita didapati tidak berkenan, maka semuanya sia-sia. Berapa banyak saudara yang setuju dengan saya? Mungkin hidupmu biasa-biasa, mungkin kau tidak dikenal banyak orang, mungkin hidup kita nggak punya pengaruh yang sangat besar, tapi alangkah indahnya ketika Anda didapati menjadi seorang yang berkenan di hati Allah, saudara. But first, saya yakin hidup berkenan di hadapan Allah itu jauh lebih indah, jauh lebih penting, jauh lebih luar biasa. Berkenan kepada Allah bukan berarti kita sempurna. Karena saya percaya, sekalipun orang yang berkenan sama Allah pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya. Amin, saudara. Daud dikatakan, I found David the man after my own heart. Dan orang yang berkenan di hadapanku, bukan berarti Daud gak pernah buat dosa, gak pernah buat salah. Daud pernah melakukan kesalahan yang luar biasa, merencanakan pembunuhan yang luar biasa, mengambil istri orang. Bahkan yang diambil adalah istri daripada tentaranya, orang yang mengikut dia begitu setia. Diambil istrinya, direncanakan pembunuhan suaminya. Ini adalah sesuatu yang sangat keji. Dan saya mau memberikan sebuah conclusion dalam hidup Anda. Abraham orang yang berkenan di hadapan Allah bukan berarti dia gak pernah melakukan kesalahan. Musa orang yang berkenan bukan berarti dia gak pernah buat salah. Dan saya mau kasih sebuah guideline sama Anda, sebuah garis besar bahwa orang yang hidupnya berkenan bukan berarti masa lalunya semuanya baik. Mungkin masa lalunya nggak baik, pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan sebuah dosa, pernah melakukan bahkan kesalahan yang fatal dalam kehidupannya. Tapi tidak buat menjadi Anda disqualification menjadi orang yang berkenan. Selama Anda masih hidup, masih ada kesempatan. Saya yakin dan percaya kita bisa memperbaiki kehidupan kita. Karena Tuhan gak pernah lihat masa lalu, Tuhan selalu melihat the future, masa depan kita. Selama kita mau bertobat, berbalik sama Tuhan dan memperbaiki diri, mungkin kita bisa menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin Anda bilang, Tuhan hidupku gak benar dulu, hidupku dulu gak serius, aku gak cari Tuhan benar-benar, aku pernah buat salah, aku pernah melakukan hal yang gak benar, saudara. Tapi percayalah, hidup berkenan bukan berarti hidup kita sudah sempurna. Hidup yang berkenan adalah ketika kita terus menyadari dan mau memperbaiki hidup kita. Ada amin, saudara. Gak ada orang yang terlahir sempurna dan tidak pernah berbuat dosa.
Saya pernah buat kesalahan. Saya juga pernah buat hal yang gak benar. Saya juga pernah punya masa lalu yang gak baik, saudara. Tapi saya yakin dan percaya selama kita mau bertobat dan memperbaiki diri, kita bisa jadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan sekali lagi saudara, sekali lagi saya katakan buat Anda, hidup berkenan bukan berarti hidup kita sudah sempurna, masa lalu kita baik. Tapi hidup berkenan ini penting. Dan percayalah, hidup berkenan sama Allah adalah sesuatu yang sangat indah, yang worth it untuk kita kejar, worth it untuk kita perjuangkan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin, saudara. Kalau di Alkitab Anda baca, siapa orang yang paling berkenan di hadapan Tuhan? Anda pernah tahu bahwa Musa melakukan salah, Abraham buat kesalahan, Nuh buat kesalahan, Daud buat kesalahan, Gideon buat kesalahan, semua banyak tokoh Alkitab buat kesalahan. Menurut saya satu-satunya orang yang tidak membuat kesalahan dan berkenan di hadapan Bapaknya adalah Jesus Christ. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya yuk learn from the story atau the life from Jesus Christ. Belajar dari kehidupan Yesus. Ada dua ayat yang menarik perhatian saya. Ini sudah lewat lama, ini jauh. Matius 3 ayat 16 sampai 17 dan Matius 17 ayat 4 sampai 5, saudara. Ini menarik sekali. Dua ayat ini menjadi perenungan saya dalam beberapa hari terakhir ini. Ayat yang ke-16-17 Matius pasal 3 dibilang ini, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari sorga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, Yesus mendapat pengakuan langsung dari sorga. Tiba-tiba habis dibaptis, ada burung merpati hinggap di kepalanya. Dan tiba-tiba ada suara seperti loudspeaker besar keluar dan dikatakan dari sorga. Dan Yohanes mendengar itu secara audible. Dan ada banyak orang mendengar. Dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus mendapat tanda kutip gelar orang yang berkenan di hati Bapa. Lalu Matius 17 ayat 4-5. Kata Petrus kepada Yesus, kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Dan tiba-tiba saudara, sedang ia berkata-kata, turunlah awan terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia, saudara. Memang saudara, banyak tokoh di Alkitab mendapat perkenanan di mata Tuhan. Namun kalau Anda pelajari the story of Jesus Christ, sebenarnya sangat menarik. Kenapa saudara? Karena menariknya saudara, pertama, gelar yang pertama, yaitu inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, itu didapat oleh Yesus waktu dia dibaptis oleh Yohanes. Dan Alkitab mencatat dia belum memulai pelayanan apapun, saudara. Artinya, percayalah, bukan pelayanan yang membuat kamu berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Tapi kehidupan sebelum pelayanan itu jauh lebih penting. Yang setuju katakan amin. That's my point. Saya berharap saudara nangkap sesuatu pagi hari ini untuk kita belajar from the story of Jesus Christ. Bahwa perkenanan Tuhan turun dalam hidupmu bukan karena kamu rajin melayani di gereja, bukan kamu rajin memberi makan orang, berbuat baik dan semuanya. Bahkan kalau Anda pelajari from Jesus Christ, ketika dia dibaptis, dia belum memulai pelayanan. Matius pasal yang keempat baru Yesus dibawa, saudara, ke padang gurun untuk dicobai. Mungkin setelah dicobai dan Yesus menang, lalu Bapak ngomong sama dia, ini anak yang kukasihi. Dia dicobain oleh iblis, menang, dia berkenan. Itu cengli, wajar. Tapi kalau Anda pelajari the story of Jesus Christ, dia belum memulai apa-apa. Dia cuma dibaptis, saudara. Apa yang membuat dia dapat gelar dibaptis saja kok berkenan, saudara? Karena saya percaya, saudara, itu bicara tentang ketaatannya kepada Bapa. Itu bicara tentang kerendahan hatiannya. Dia adalah orang yang luar biasa. Bahkan dengar baik-baik, tidak ada orang di zaman itu yang gak respect sama Yohanes Pembaptis, karena mereka menganggap itu nabi dan luar biasa. Tapi saudara, apa yang terjadi? Yohanes ngomong gini, dengar baik-baik.
Membuka tali kasutnya pun aku nggak layak. Jadi saudara, ketika saya mau minta dibaptis sama Pak Yudi, lalu Pak Yudi ngomong, walah baptis Pastor Robert, buka tali sepatunya pun aku nggak layak. Nah, kalau saya bilang ini, ya udahlah, gak usah dibaptis lah ya. Kamu ini, aku yang baptis kamu. Tapi Yesus gak lakukan itu. Dia tetap nurut perintah Bapaknya bahwa dia harus dibaptis untuk memberikan teladan. Ini bicara tentang kerendahan hati yang luar biasa. Dan saya mau tanamkan sebuah poin yang Anda ngerti, dengar. Bukan pelayananmu yang hebat yang membuat kamu berkenan sama Tuhan, tapi kehidupanmu, karaktermu itu yang membuat Tuhan berkenan sama kamu. Yang ngerti katakan amin, saudara. Seringkali kita nganggap kalau kita udah berkorban, kita menang dari pergumulan, kita ini, lalu Tuhan berkenan sama kita. Tapi kalau kita lihat kehidupan Yesus, Anda akan pelajari sesuatu pelajaran yang luar biasa. Makanya ketika saya renungkan ini, hebat ya, Yesus belum mulai apa-apa. Alkitab nggak mencatat dari umur sekian sampai sekian Yesus ngapain. Bahkan itu menjadi perdebatan. Wah, nggak tahu Yesus kemana, hilang kemana umur sekian sampai sekian. Saya pikir kita nggak perlu berdebat dan bertanya Yesus kemana, ngapain. Yang saya tahu cuma satu, sekalipun dia belum melayani, hidupnya berkenan di hadapan Allah. That's the best point yang kita bisa tangkap. Bagaimana pelayanan tidak membuat hati Tuhan jadi berkenan sama kita. Jangan sogok Tuhan seolah-olah kita orang Kristen. Dengan aku rajin ke gereja, aku melayani, aku rajin doa, Tuhan pasti berkenan sama aku. Tapi hidup kita nggak benar. Saya yakin dan percaya yang membuat Yesus dapat gelar pengakuan dari Bapaknya bukan karena dia melayani atau menang dari semua pencobaan, tapi dia memang benar-benar anak yang dikasihi, dan dia adalah orang yang berkenan sama Tuhan, saudara. Ada amin, saudara. Lalu kalau Anda lihat lagi yang kedua, bagaimana dia dapat gelar yang kedua ketika transfigurasi. Dia bersama murid-muridnya naik ke sebuah gunung, lalu tiba-tiba Yesus mengalami transfigurasi. Lalu tiba-tiba hal yang sama, dikeluar lagi, ada awan turun, tiba-tiba ada speaker keluar, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yang kedua, dengar baik-baik, Bapak berkenan kepada Yesus bukan waktu dia mati di kayu salib, berkorban mati-matian sampai mati, lalu Tuhan bilang, karena kamu sudah berkorban, aku berkenan sama kamu. Dengar, waktu pengertian yang kedua yang kita dapat ketika Yesus dapat pernyataan bahwa dia berkenan, itu sebelum dia mengorbankan dirinya di kayu salib. Kenapa, saudara? Karena saya yakin dan percaya bukan pengorbananmu yang membuat kamu berkenan sama Tuhan, tapi kehidupanmu yang lebih penting membuat kamu berkenan sama Tuhan. Ada orang yang berkorban, tapi motivasinya untuk dipuji. Saya yakin Tuhan gak berkenan dengan itu. Tuhan ngajari kita kalau kita ngasih dengan tangan kanan, tangan kiri gak perlu tahu. Kenapa? Bukan pengorbananmu yang membuat kamu berkenan di hadapan Tuhan, tapi kehidupan orang yang berkorban, itulah yang membuat Tuhan berkenan. Yang ngerti katakan amin, saudara. Poin saya adalah satu, saudara. Tuhan berkenan dengan hidupmu bukan karena pengorbananmu, bukan karena pelayananmu, bukan karena doa-doamu, tapi inside your heart, di dalam hati yang terdalam. Saya berdoa supaya Anda bisa mengerti bagaimana hidup berkenan bukan dilihat dari luarnya, saudara, tapi hidup berkenan dilihat dari dalamnya, saudara. Tuhan lebih interest untuk melihat apa yang ada di dalam saudara, bukan apa yang nampak dan yang keluar, saudara, dari kehidupan saudara. Banyak orang menutupi dirinya dengan pelayanan, dengan pengorbanan, berbuat baik supaya berkenan di hadapan Tuhan. Tapi percayalah, Allah melihat hati, saudara. Di balik semuanya, semua depend on your heart. Lihat kehidupan Yesus sebelum dibaptis. Perhatikan baik-baik. Dia dibesarkan oleh keluarga yang takut akan Tuhan. Dia suka berada di dalam bait Allah, di dalam hadirat Allah. Anda bisa baca di ayat 46. Lalu dia haus akan kebenaran, terus belajar, dan juga berkata-kata dengan penuh hikmat. Ia mengerti panggilan Tuhan dalam hidupnya, dan dia tetap merendahkan diri di bawah asuhan daripada orang tuanya. Dan inilah karakter yang membuat Bapak berkenan sama Yesus. Bukan pelayanannya, bukan pengorbanannya. Perhatikan baik-baik. Sebelum Yesus dibaptis, dia dibesarkan dari keluarga yang takut Tuhan.
Dia suka berada di dalam bait Allah. Bahkan ketika dia hilang dicari oleh ibunya, lalu terketemunya di mana? Bukan di warnet, saudara. Dia bukan ketemunya di tempat-tempat orang yang lagi ngape, saudara. Tapi dia hilang, lalu dia ketemunya di sinagoge, di tempat ibadah, di bait Allah. Seringkali kalau misalnya kita nyari anak kita, kemana ya anak kita hilang? Cari di warnet. Kalau nggak di warnet, di bed. Kalau nggak ini, di sini, di sini. Tapi Yesus kehidupannya sebelum dibaptis, dia suka di dalam bait Allah. Berapa banyak saudara yang percaya, orang yang kesukaannya di dalam rumah Tuhan adalah orang yang berkenan sama Tuhan, saudara. Ada amin, saudara. Dia haus dan lapar akan kebenaran, dan dia ngomong dengan hikmat, penuh hikmat. Dia mengerti panggilan Tuhan dalam hidupnya, dan dia tetap merendahkan diri. Dia adalah Tuhan, dia adalah Raja, tapi dia menghormati Maria dan Yusuf yang dipercayakan Tuhan sebagai orang tuanya. Gak gampang ketika kamu punya jabatan, kamu punya kuasa, kamu punya pengaruh yang besar, tapi kamu harus ada di bawah orang pimpinan yang biasa-biasa. Yesus adalah Tuhan, dia penyelamat seluruh dunia. Dia harus merendahkan dirinya, ada dan tunduk di bawah otoritas yang namanya Yusuf dan Maria. Itulah yang menurut saya membuat Bapak ngomong, mendeklar, ini anak yang kukasihi, dan kepadanya lah aku berkenan. Banyak orang yang setuju. Kalau kamu memiliki karakteristik seperti ini, percayalah, Tuhan berkenan sama kita. Lalu lihat kehidupan Yesus setelah dibaptis, tapi sebelum transfigurasi. Karena kita mau pelajari kenapa kok bisa ada suara yang ngomong, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Itu terjadi yang pertama waktu dia dibaptis. Artinya kita lihat hidupnya sebelum dibaptis seperti apa. Yang kedua, kata yang kedua keluar lagi, kepadanya aku berkenan. Itu waktu ditransfigurasi Yesus waktu bersama dengan muridnya. Nah, yang kita harus lihat gimana hidupnya sebelum transfigurasi. Yang pertama, dia adalah orang yang teruji, katakan teruji. Kenapa? Dia dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Kalau kamu anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Dan dialah tidak menyombongkan diri. Dia nggak butuh pengakuan setan. Dia balas dengan firman. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Bahkan dia ngomong lagi, kalau kamu mau menyembahku, aku kasih semua kekayaan dan kekuasaan dunia. Yesus bilang, hanya kepada Tuhanlah kita menyembah. Setan bingung, kalau kamu anak Allah, lemparkan dirimu di atas bumbungan ini, dan dia pasti akan utus malaikatnya. Jangan mencobai Allah, dan seterusnya. Dia adalah orang yang teruji, saudara. Makanya Bapak berkenan sama dia, saudara. Lalu kalau Anda lihat, dia menjalani hidupnya, menjalani panggilan Bapaknya. Dia membangun orang lain. Dia mengajar, memuridkan orang lain. Dia menolong orang lain, berbuat baik, melakukan mujizat dan semuanya. Hatinya penuh dengan compassion. Alkitab mencatat setiap kali Yesus lihat orang lapar, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Yesus melihat orang susah, orang sakit, hatinya tergerak belas kasihan dan mendoakan mereka. Inilah yang membuat Bapa yang di sorga memberikan gelar atau mendeklar kepada dunia, this is my son, beloved son, dan kepadanya aku berkenan, saudara. Lalu dia juga tetap hidup dan berkata dalam kebenaran, sekalipun tidak disukai oleh ahli Farisi dan ahli Taurat. Yesus no compromise, dan dia tetap speak the truth, saudara. Berapa banyak saudara yang percaya? Ini loh kehidupan sebelum transfigurasi. Dia teruji, dia melakukan kehendak Bapaknya, dia hidup menjalani panggilan, dia nolong orang lain, hidupnya penuh belas kasihan. Wajar gak ketika transfigurasi Bapaknya ngomong lagi, this is my beloved son, kepadanya aku berkenan, saudara. Jadi saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama, bukan karena akibatnya, tapi yang kita pelajari adalah sebabnya. Kenapa kok bisa ada suara yang ngomong bahwa ini anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Ini loh bagaimana the life of Jesus Christ. Saya yakin kalau hidupmu seperti ini, saudara, saya yakin dan percaya Bapak di sorga akan berkata, this is my beloved son, kepadanya aku berkenan. Yang percaya katakan amin.
Sekali lagi saudara, menghidupi bagaimana kita hidup berkenan di hadapan Bapa. Sekalipun saudara kehidupannya nggak enak, mengalami banyak proses, mengalami banyak tantangan, tapi ketika kita tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa kita, maka saya yakin dan percaya hidup kita akan berkenan di hadapan Allah, saudara. Ada amin, saudara. Yuk saya mengajak Anda moving forward, belajar lebih lagi. Mengapa? Why? Mengapa kita harus hidup berkenan kepada Allah? Mungkin beberapa orang bertanya, apa mesti sih hidup kita berkenan sama Tuhan? Kenapa kita mesti hidupnya berkenan sama Tuhan? Minimal ada 3 alasan yang kuat sekali. This is the reason why kita mesti hidup berkenan di hadapan Allah. Yang pertama, saudara dengar baik-baik. Hidup berkenan adalah perintah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Artinya kalau perintah kita harus lakukan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang pertama dibilang gini, akhirnya saudara-saudara, dengar baik-baik. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan menasihatkan kamu di dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. 1 Tesalonika 4 ayat 1, dengar baik-baik. Rasul Paulus menggambarkan, menyampaikan, menegaskan kepada jemaat di Tesalonika bahwa kamu sudah dengar nih dari kami bagaimana kamu hidup harus berkenan di hadapan Allah. Dan hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Jadi Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika, kamu udah ngerti nih aku ngajarin kamu ya untuk hidup berkenan sama Tuhan. Dan aku tahu sih kamu udah berusaha untuk menurutinya supaya kamu berkenan di hadapan Tuhan. Tapi aku mau ingetin nih katanya, biar kamu lebih sungguh-sungguh lagi melakukannya, saudara. Jadi mereka sudah menuruti hidup berkenan sama Tuhan, tetap disuruh lebih serius lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Artinya apa, saudara? Berapa banyak saudara yang setuju? This is my conclusion. Artinya hidup berkenan itu penting banget. Katakan penting banget. Kenapa? Sampai Paulus ngingetin, lebih serius lagi ya, lebih berkenan lagi ya. Saya yakin kalau nggak penting nggak mungkin diingetin sampai diulang. Oh kamu sudah hidup berkenan sih, kamu udah nurutin untuk kamu berusaha untuk berkenan. Tapi ya dengar baik-baik, lebih sungguh-sungguh lagi ya. Artinya itu penting sekali. Makanya saya yakin, but first kita harus hidup berkenan sama Tuhan, karena ini adalah perintah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, why the reason kita harus hidup berkenan sama Tuhan. Yang kedua, hidup berkenan adalah gaya hidup Tuhan Yesus, saudara. Berapa banyak saudara yang mau seperti Yesus? Angkat tangan, saudara. Kan kita diajarin nih dalam Filipi pasal 2 bahwa hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus. Jadi saya yakin dan percaya kita semua ngomong, aku mau seperti Kristus, aku mau seperti Kristus. Jadi kalau kamu mau seperti Kristus, gaya hidupnya dia selalu hidup berkenan di hadapan Bapaknya. Makanya saudara, dia rendah hati, dia sabar, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas dengan kebaikan. Yesus orang yang mengampuni, Yesus orang yang berbuat baik, punya compassion, punya belas kasihan. Ketika dia lihat orang susah, hatinya tergerak oleh belas kasihan, dan dia mengulurkan tangannya untuk membantu orang lain dan sebagainya, saudara. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 28-29, maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan inilah, dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi saya yakin sekali, ini bagaimana cara Yesus hidup, dan ini adalah gaya hidup Yesus. Dikatakan, aku senantiasa. Kata senantiasa artinya melakukan secara terus-menerus, secara konsisten, secara berkesinambungan. Apa yang dilakukan oleh Yesus secara terus-menerus, konsisten, dan berkesinambungan, yaitu berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan.
Yesus nggak melakukan apa yang nggak berkenan, tapi Yesus melakukan apa yang berkenan kepada Bapaknya. Dan saya percaya kalau kita anak Tuhan, maka kita akan follow Jesus Christ. Yesus ngomong, follow me, ikuti aku. Apa yang kita ikuti? Teladan hidupnya, saudara. Dan salah satu teladan hidup Yesus yang luar biasa, aku senantiasa. Artinya terus menerus melakukan secara kontinu, secara konsisten dan berkesinambungan untuk berbuat apa yang berkenan di hadapan Bapa. Dalam hidupmu sebagai pebisnis, lakukan bisnismu dengan cara yang berkenan sama Tuhan. Anda sebagai kepala rumah tangga, layani istri anakmu dengan cara yang berkenan sama Tuhan. Anda sebagai ibu rumah tangga, respect sama suamimu dan layani anak-anakmu seperti bagaimana cara yang berkenan sama Tuhan. Engkau sebagai anak-anak, hormati orang tuamu seperti Tuhan ajarkan bagaimana kamu harus hidup berkenan sama Tuhan. Engkau hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan termasuk saya, hiduplah jadi contoh buat jemaat dalam semuanya, dalam kekudusan, dalam pikiran, dalam perkataan, dalam tingkah laku, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Punya kerendahan hati, kelemah lembutan, punya kasih, punya pengampunan, dan semuanya, saudara. Kita harus senantiasa berbuat apa yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan malah melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Bagaimana supaya saya tahu berkenan? Baca Alkitab. Alkitab akan meng-guide Anda. Alkitab akan menuntun Anda supaya Anda ngerti bagaimana hidup yang berkenan sama Tuhan, saudara. Ada amin, saudara. Yuk senantiasa melakukan hal yang berkenan sama Tuhan. Alasan yang ketiga, why the reason kita harus hidup berkenan sama Tuhan. Karena ini yang luar biasa menurut saya, yang harus menjadi pertimbangan untuk Anda benar-benar hidup berkenan sama Tuhan. Kenapa? Karena hidup berkenan adalah modal. Katakan modal. Modal apa, saudara? Untuk Anda masuk dalam kekekalan. Karena ini modal awal untuk kita hidup dalam kekekalan bersama Kristus. Anda harus hidup dengan berkenan. Dikatakan, saudara, bagaimana kamu harus serius hidup berkenan sama Allah. Karena kalau kamu tidak berkenan sama Allah, hidupmu tidak berkenan, kamu gak punya modal yang kuat untuk hidup dalam kekekalan. Saya yakin dan percaya 2 Korintus 5 ayat 9-10 ngomong ini. Sebab itu kami juga berusaha, kami berusaha, baik kami yang di dalam tubuh ini maupun diam di luar, supaya kami berkenan kepada Allah. Ingat, Paulus dan para rasul berusaha apa? Supaya hidup berkenan kepada Tuhan. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukan dalam hidupnya, baik maupun jahat. Jadi kalau Anda hidup baik, berkenan sama Tuhan, Anda akan dapat balasannya nanti. Kalau Anda jahat, di hidup ini jahat, suka jahati orang, ngomong jelek, segala macam, pokoknya berbuat hal yang jahat, maka percayalah suatu hari nanti kita semua akan menghadap tata pengadilan Allah dan mempertanggungjawabkan semuanya. Kalau kamu hidup berkenan, kamu punya modal untuk hidup dalam kekekalan. Tapi kamu hidup gak berkenan sama Tuhan, suka berbuat jahat, maka saudara, kita gak punya modal yang kuat untuk hidup dalam kekekalan. Paulus dan para rasul ngomong, kami berusaha. Ada satu kalimat yang luar biasa yang saya sering pakai untuk khotbah. Paulus ngomong, I always exercise and discipline myself. Paulus exercise, berusaha, dan dia mendisiplinkan dirinya untuk hidup berkenan sama Tuhan. Punya hati nurani yang bersih di hadapan Bapa dan di hadapan sesama. Dia mau hidupnya baik, hidupnya berbuat baik, hidupnya punya hati nurani yang bersih di hadapan Allah. Karena dia tahu suatu hari kelak mereka semua harus menghadap tata pengadilan Allah. Saudara, tadi pagi saya dapat renungan yang bagus. Kalau kita mau menghadap tata pengadilan Allah, masuk dalam ruang Maha Kudus, salah satunya kita harus benar-benar serius dengan hidup ini. Kita nggak bisa main-main dengan hidup. Kenapa? Saudara harus ingat, dengar baik-baik. Kita harus serius dan kita harus waspada. Ingat, ada satu pernyataan kemarin Johan juga share tentang ini. Waktu di Jumat, doa Jumat, dia bilang ini,
Dia sangat diberkati dengan apa yang saya dapat, lalu saya share di doa pagi tentang apa kedatangan Tuhan kedua kali. Kita mesti serius dalam hidup. Kenapa? Karena Paulus ngingati tentang kedatangan Tuhan. Apa yang diingati? Ingat, kedatangan Yesus yang kedua kali tidak sama dengan kedatangan yang pertama. Kedatangan yang pertama dia datang sebagai bayi yang mungil, dan dia datang sebagai Maha Pengampun. Dia datang untuk menebus dosa kita. Dia datangnya lucu, jadi bayi yang mungil, lahir di kandang, lalu menebus kita, mati di kayu salib untuk menebus kita. Tapi tahukah saudara, Paulus ngingeti kepada semua jemaat, kamu harus serius dalam hidup. Kenapa? Kedatangan kedua nggak seperti kedatangan yang pertama. Kedatangan yang kedua ini mengerikan. Kenapa? Karena dia datang sebagai hakim untuk menghakimi kita. Yang jahat dilempar ke dalam api, yang baik disuruh masuk dalam kebahagiaan Tuhannya. Kalau kita nggak punya modal yang cukup, kita akan dibuang ke dalam api. Apa modal kita? Harus berusaha hidup berkenan sama Tuhan. Ada amin, saudara. Makanya saya katakan this is the reason kenapa kita harus serius dalam hidup. Kalau kebaktian, serius cari Tuhan. Kalau baca Alkitab, dengari firman, serius dengari firman. Kalau kita berdoa, serius berdoa. Kalau kita nyembah Tuhan, serius nyembah. Pokoknya hidup ini harus serius, gak boleh main-main. Kenapa? Nanti akan ada waktunya. Semua akan membalas, semua akan mempertanggungjawabkan. Maksud saya, semua kita ini ya, dengar baik-baik. Either kamu yang mati duluan, atau saya yang mati duluan, atau siapapun yang mati duluan. Atau kalau gak mati pun Tuhan yang datangi kita nanti. Percayalah, semua kita akan dapat giliran untuk menghadap tata pengadilan Allah. Ngapain? Mempertanggungjawabkan hidup Anda. Jadi jangan pernah main-main dengan hidup. Serius. Bukan berarti kita serius terus. Kita boleh fun, kita boleh olahraga, kita boleh shopping, kita boleh nikmati hidup. Tapi dalam ibadah, dalam hal-hal yang ilahi, kita harus serius. Ada waktunya kita serius-serius. Kenapa? Kalau kita nggak hidup dengan serius, main-main, orang Palembang bilang ucak-ucak hidupnya saudara, maka saudara bahaya. Kenapa? Karena saudara akan ketemu dengan pengadilan, dan kamu akan mempertanggungjawabkan hidupmu. Paulus ngingati kepada jemaat, kamu harus lebih serius lagi hidupnya. Fokus dan serius dengan hidup. Kenapa? Karena kedatangan yang kedua nggak sama dengan kedatangan yang pertama. Karena yang kedua dia datang sebagai hakim yang adil. Dan tidak ada lagi, oh Tuhan kasih aku kesempatan. Tidak ada lagi, dia udah kasih kesempatan terlalu banyak, ratusan bahkan ribuan kali buat kita. Tapi begitu dia datang yang kedua, tidak ada kesempatan yang kedua. Dia datang sebagai hakim, bukan sebagai bayi yang mungil. Dan dia akan menghakimi kita. Makanya kita harus punya modal. Katakan, saya harus punya modal. Dan modal yang paling luar biasa untuk Anda hidup dalam kekekalan adalah satu, saudara. Kita punya hidup yang berkenan sama Tuhan. Kalau hidupmu berkenan, percayalah saudara, kamu akan punya modal untuk masuk dalam hidup kekekalan bersama Tuhan. Intinya satu, saudara. Jadi orang Kristen jangan cuman maunya jadi sok suci dan paling suci, paling benar. Tapi kita harus jadi orang yang baik, saudara. Orang yang murah hati, orang yang sabar, orang yang mengampuni, punya compassion, belas kasihan. Ada amin, saudara. Percaya kata saya, saudara. Percaya kata saya. Saya ngomong sama semua orang, hidup ini harus jadi orang baik. Hidup ini harus berbuat baik. Kenapa? Karena apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai. Kalau kamu hidup baik, maka kamu akan lihat hal yang baik akan terjadi dalam hidup Anda. Tetapi sebaliknya, kalau Anda jahat, Anda akan menuai yang jahat, saudara. So, ayo hidup berkenan sama Tuhan. Kalau Anda melakukan apapun, coba Anda renungkan, apakah apa yang aku lakukan ini berkenan di hati Tuhan. Kalau Anda rasa berkenan, lakukan. Gak berkenan, tinggalkan, jangan lakukan lagi. Sekali lagi, hidup berkenan bukan berarti gak pernah buat salah. Saya pernah buat salah dan mungkin banyak salah, saudara. Tapi saya mau tetap hidup berkenan. Artinya, apa yang salah, yang Tuhan kasih tahu, jangan kita ulangi, saudara. Kita perbaiki hidup kita. Jadilah orang yang berkenan sama Tuhan. Aduh, dulu aku kurang ajar sama mertua. Bertobat dan perbaiki hidup. Waduh, aku dulu suka jahat sama suami saya, jahat banget sama istri saya. Bertobat
dan jadilah orang baik, saudara. Kenapa, saudara? Karena saya percaya kalau kamu hidupnya benar dan berkenan, kamu akan menerima balasannya. Kalau kamu hidupnya nggak benar, jahat, kamu juga akan terima balasannya. Seringkali saya ngomong sama yang lain, ayo para istri, jangan suka bandingin suamimu dengan orang. Ayo para istri, jangan suka nuntut lebih dari suamimu. Kamu nggak pernah tahu, saudara, suamimu mungkin sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi memang cuman itu yang dia hasilkan, mengucap syukur. Jangan pernah bandingin. Saya ketemu banyak keluarga demi keluarga, hidup mereka nggak bahagia karena selalu membuat sebuah barometer hidup mereka dengan pandangan orang lain. Kok keluarga kita nggak kayak dia? Denger ya, apapun yang sudah terjadi dalam keluargamu, itu adalah yang terbaik. Kalau kamu udah punya suami, itulah suami yang terbaik. Kamu punya istri, mau dia bawel sebawel apapun, itulah istri yang terbaik yang Tuhan kasih dalam hidupmu. Kenapa? Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia, supaya kamu semakin indah dan punya karakter Kristus. Kira-kira kalau kamu suka ngomel dengan suamimu, berkenan gak di hadapan Tuhan? Kalau gak berkenan, jangan lakukan lagi. Kira-kira kalau kamu sebagai suami jahat sama istri, kira-kira berkenan gak? Kalau gak berkenan, jangan lakukan lagi. Saya sering ngomong sama suami, dengar ya, kamu dapat istri yang baik kayak gitu, jangan pernah sia-siakan. Kasihi. Mungkin kamu gak bisa kasih barang mewah, kamu gak bisa beli tas mewah, bukan itu yang diperlukan. Saya sering ngomong, mau makan tempe, mau makan telur, mau makan indomie, asal hidup kalian bahagia, itu jauh lebih indah dari apapun. Karena sekali lagi, saudara, jangan sampai kita nuntut ini, nuntut ini. Tadi saya ngobrol dengan beberapa orang, udahlah apapun yang penting satu, saya bilang. Yang penting satu, yaitu apa, saudara? Hidup kita berkenan sama Tuhan. Tuhan ada dan nyata dalam hidup kita. Ada amin, saudara. Saya yakin dan percaya hidup berkenan itu penting sekali. Katakan penting sekali. Karena yang ketiga ini yang harus Anda renungkan baik-baik. Itu modal untuk hidup kekal, saudara. Kalau kamu nggak mau hidup berkenan, bahaya. Kenapa? Kamu harus ketemu dengan tata pengadilan Allah dan mempertanggungjawabkan hidup Anda. Jadilah orang yang berkenan, yang mau katakan amin. Siapa yang mau hidup berkenan sama Tuhan? Yuk kita belajar poin yang terakhir. Bagaimana caranya supaya hidup kita berkenan? Bagaimana agar hidup kita berkenan di hadapan Allah? Yang pertama, saudara, hidup berkenan kepada Allah pasti melalui proses. Namanya pengudusan. Katakan pengudusan. Seringkali orang berpikir, wah hidup berkenan sama Allah tuh instan. Tidak seperti itu, saudara. Melalui proses. Dan prosesnya nggak gampang, yaitu pengudusan, saudara. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 2-5. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepada kamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ayat 6, saudara. Dan supaya dalam hal ini jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik dan memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan kepada kamu dahulu, bahwa Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi melakukan apa yang kudus. Ayat 8, karena itu barang siapa yang menolak ini, menolak apa, saudara? Pengudusan. Katakan pengudusan. Apa yang terjadi? Bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu, saudara. Nah yuk kita pelajari tentang kata kudus ini, saudara. Kudus dalam bahasa aslinya itu adalah kadas atau kados. Kados itu artinya terpisah, tidak tercampur atau bercampur dengan yang lain. Bahasa Inggrisnya sering dipakai cut above, artinya naik kepada standar yang lebih tinggi, dipisahkan, dibawa naik, dikuduskan atau dikuduskan, saudara, atau dikhususkan.
Bahasa lainnya juga ada yang terkenal namanya hagios. Artinya suci, murni, dipisahkan. Artinya sederhana, saya mengambil sebuah conclusion bahwa hidup kudus di dalam Tuhan itu berarti berbicara tentang memisahkan diri kita. Memisahkan dari apa? Dari segala sesuatu yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Yaitu apa, saudara? Yang pertama, jelas dosa. Yesaya berkata, tangan Tuhan gak kurang panjang, telinganya gak kurang lebar, tapi yang jadi pemisah antara Tuhan dan kita adalah dosa-dosa kita. Pekerjaan kita kadang-kadang menjadi penghalang dan jadi pemisah. Kesibukan kita, hobi kita, bahkan yang berbau rohani seperti pelayanan pun bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Masa sih, Pastor? Jangan sampai kita pelayanan, tapi kita nggak punya jam doa dengan Tuhan. Saya belajar dari Lukas, saudara. Dari kitab Lukas, ketika saya baca, ketika Yesus melayani, banyak sekali orang datang berbondong-bondong dan meminta dia didoakan. Orang sakit, orang yang membutuhkan pertolongan datang kepada Yesus. Dan waktu saya baca, saya renungkan, saya kaget. Kenapa? Karena Yesus menarik dirinya mundur, lalu dia pergi untuk berdoa kepada Bapaknya. Pertanyaannya, apakah Yesus tidak mau mendoakan orang? Apakah Yesus tidak punya belas kasihan sama orang? Saya percaya Yesus sedang mengajarkan kita yang namanya prioritas. Katakan prioritas. Apa prioritas? Dengar, hubungan dengan Bapaknya itu adalah prioritas. Jauh lebih bagus, jauh lebih indah, jauh lebih bernilai daripada pelayanannya, saudara. Berapa banyak kita hamba Tuhan juga kejebak pelayanan itu penting, sangat penting melayani orang. Tapi dengar, hubungan kita pribadi dengan Bapak kita itu jauh lebih berharga, bernilai daripada pelayanan kita. Jangan sampai kita sibuk pelayanan, sibuk khotbah, sibuk pelayanan, tapi kita nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah punya doa, nggak punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Sekali lagi, saudara, kami sekeluarga, anak saya JJ tahu, saya nggak peduli mau dia sampai bosen, sampai dia ngomel, sampai dia apapun. I always ask him, do you have read your Bible this morning? Sebelum dia makan apapun masuk mulutnya, saya selalu nanya, udah baca Alkitab belum? Karena dari dia kecil, saudara, 6 bulan saya sudah bawa dia mission trip pelayanan kemana-mana. My mom waktu itu masih bisa jalan kuat kali. Kami pelayanan KKR di tengah lapangan. Mama saya gendong Cici 6 bulan, saudara. Dari kecil dia sudah ikut pelayanan mission trip kemana-mana. Dan saya selalu punya filosofi dalam keluarga kami, no Bible, no breakfast. Saya nggak tahu bagaimana saudara mendidik anak saudara. Oh, nggak baca Alkitab, nggak apa-apa lah, besok aja baca. Anak saya nggak bisa. Kamu boleh tanya Cici. Setiap hari saya akan cereweti. Hari ini dia umur 16 tahun. Orang mungkin bilang, udahlah kayak anak kecil aja diomongin terus. I don't care. Karena percayalah, setiap kita harus terus diingatkan. Karena kadang-kadang lupa, kebablasan. Saya ngomong sama dia, Dad gak keberatan kamu mau ngeband, Dad gak keberatan kamu mau main basket, Dad gak keberatan mau kamu main futsal. But, do you have read your Bible today? Ingat loh, kita punya filosofi keluarga, no Bible, no breakfast. Anak saya waktu kecil dulu, saya ngomong sama dia, kalau you gak baca Alkitab, gak boleh makan. Bible harus jadi yang utama. Ingat, firman Tuhan itu pelita bagi hatiku dan terang bagi jalanku. Dan gimana kita mau jalani hidup kalau gak ada pelita yang menerangi hidup kita? Gelap, saudara. Gelap, saudara. Saya ngomong sama anak saya, kalau lu gak serius cari Tuhan, kamu adalah orang yang gak tahu diri. Kenapa? Dulu hidupmu dengan hidup Dad waktu kecil beda. Waktu seumur kamu, Dad hidupnya susah, gak punya uang, lahir dari keluarga miskin, gak punya apa-apa. Kita gak ngomong bahwa kita kaya raya, enggak, tapi kita cukup. Kamu harus bersyukur sama Tuhan. Umur sekian kamu udah keliling ke luar negeri, kemana, kamu ke Israel berapa belas kali, kamu ini, tidak semua orang nikmati kayak kamu. Kalau kamu gak cari Tuhan sungguh-sungguh, kamu gak hidup benar-benar serius dengan Tuhan, kamu adalah orang yang gak tahu diri. Kalau saya mendidik anak saya keras, mungkin orang bilang, wah itu karena pendeta ngomong ini. I don't care. Saya bilang ini, lu boleh benci, lu boleh sebel, lu boleh ngomong cerewet. Suatu hari nanti Dad ini hidupnya makin tua, nanti lama-lama pasti meninggal. Either itu kapan gak tahu. Nanti kalau kamu sendiri, kamu baru tahu betapa pentingnya firman Tuhan harus jadi fondasi dalam hidupmu. Kamu tahu hidup saya bisa seperti ini karena saya serius dengan Tuhan. Dan kalau kamu gak serius dengan Tuhan,
Nanti tiba-tiba saya pulang, istri saya pulang, mama pulang, semua pulang, kamu besar sendirian, kamu baru nyesel, kamu nangis darah, kamu ngerti bagaimana pentingnya sekali firman Tuhan dalam hidup kita. Saya punya Bible study dalam rumah tangga saya. Setiap hari anak saya, istri saya belajar dua pasal yang sama. Itu selain pribadi kami punya baca reading pribadi. Dan semua kita harus buat. Yang pertama, what is revelation you have? Kamu dapat apa dari pasal ini dan pasal ini? Yang kedua, what is reflection? Refleksi dari ayat ini apa? Yang ketiga, apa aplikasinya? Apa yang kamu mau lakukan dari ayat ini? Karena kita nggak baca koran, kita harus punya aplikasi. Lalu yang keempat, bagaimana doa kita? Dan tiap hari saya cerewetin ya. Kamu belum laporan tuh, kamu belum buat tuh. Saudara, mungkin anak akan bilang, wah bosan saya. Anak orang lain enggak, tapi anak orang lain enggak dapat favor kayak kamu. Dia umur 16 tahun, dia sudah selesai kuliah. Tuhan kasih dia akselerasi berapa kali. Sekolahnya dulu semua orang ngejek dia. Wah, sekolah pakai laptop, pakai ini. Tiba-tiba jebret 2019, 2020 COVID. Semua anak-anak belajar di laptop, belajar di online. Anak saya sudah selesai, saudara. Dan mereka ngomong, enak ya kayak JJ. Dulu lu ngejek anak gua semua kalian. Tiba-tiba Tuhan baik, jebret, anak saya udah tamat semuanya, lulus. Anak kalian baru belajar di laptop 2 tahun, 3 tahun. Saya bilang, J, coba enak mana? Kamu lihat sini, sekolah pagi, pulang sore, stres, capek. Semua anak kita sekarang stres. Pulang jam 2, habis itu les sampai sore, gak ada waktu lagi. Padahal anak sekecil itu harusnya ada waktu untuk main dan sebagainya. Mereka gak punya waktu, stres. Saya punya ponakan saya juga gitu. Chicken loro, saya bilang. Kenapa? Aduh, saya bosen, capek. Ya karena memang gitu, pagi sampai sore kuliah, sekolah. Udah kayak Bev aja bisa ngomong anak doyo. Kita ini udah kayak orang kerja, bedanya cuma satu, gak dapat gaji. Anak kecil bisa ngomong gitu, karena hidupnya udah gak tahu lah. Tapi sekali lagi, saudara, kita harus separate our life, menaikkan standar kita. Kalau dalam hidup kami keluarga cuma satu, Bible must be the foundation, the first foundation dalam hidup kita. Karena saya percaya pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Kalau kita baca Alkitab, renungkan tiap hari, saya jamin hidupmu pasti berubah. Karena firman Tuhan itu berkuasa, saudara, akan mengubah kehidupan kita. Makanya kalau kamu mau anakmu rajin baca Alkitab, dengar ya, bapak mamanya harus bertobat dulu baca setiap hari. Gimana kamu expect anakmu baca Alkitab? Wong kamu aja gak pernah baca Alkitab. Gimana kamu bisa expect anakmu akan buat renungan? Wong kamu aja bolong-bolong sebagai orang tua. Dengar ya, orang-orang tua di sini anaknya penari, dan mereka menjadi barometer buat bapak mamanya. Malu kamu kalau nggak sungguh-sungguh. Mereka aja benar-benar bukan karena mau nari, tapi kami meletakkan foundation buat saudara. Saudara ketemu orang-orang gereja lain, ketemu dari luar negeri, mereka kaget anak-anak sekolah minggu di sini, anak-anak kecil penari sini baca 3 pasal, 4 pasal satu hari. Mereka bilang kita aja yang tua baca 1 perikop, cuman 1 pasal aja, empot-empotan katanya. Saya bersyukur kita cut above, punya standar yang lebih tinggi. Kalau kamu mau hidup berkenan sama Tuhan, kamu gak bisa hidup biasa-biasa. Kamu harus cut above, menaikkan standar hidupmu lebih tinggi lagi. Jangan jadi sama dengan dunia. Saudara, saya, mama saya bangun tidur, bisa gak saya ngajak Anda nih buat komitmen? Bangun tidur jangan buka IG. Bangun tidur jangan buka TikTok dulu. Bangun tidur, dengar baik-baik, jangan buka YouTube dulu. Bangun tidur berlutut dan bilang, thank you Jesus for your grace, for your mercy, untuk kesehatan, kekuatan. Lalu reading the Bible sebentar, lalu jalani hidup Anda. Saya percaya kalau kamu mulai hidupmu dengan cara yang berbeda, yaitu dengan firman, dengan Tuhan, your life is never be the same. Saya percaya every single day in your life is a miracle, saudara. Keajaiban demi keajaiban. Gimana kamu bisa expect anak-anakmu cinta Tuhan, baca Alkitab? Tawang mama papanya sebelum tidur IG, TikTok, YouTube. Bangun tidur yang pertama dibuka adalah TikTok, IG, YouTube dan sebagainya. Dengar generasi sekarang, itu generasinya kayak gitu semua. Yuk kita belajar.
Separate your life for the holy purpose. Pengudusanmu itu penting sekali. Paulus kasih tahu, ini loh yang menjadi kehendak Allah, pengudusanmu. Dan dengar baik-baik, ini loh peringatannya. Kalau kamu menolak kata pengudusan, kamu bukan menolak Tuhan, kamu bukan menolak manusia, kamu nggak nolak saya, tapi yang kamu tolak adalah Tuhan. Alkitab yang ngomong, bukan saya. Jadi kalau gereja nggak menyuarakan tentang pengudusan, gereja menolak Tuhan. Berapa banyak Anda dengar gereja khotbahnya tentang kekudusan? Saya sering diomongi orang, pastor, kok khotbahmu sering banget nyinggung kekudusan. Udah nggak zaman hidup kayak gini. Saya bilang, salah kamu. Kalau memang kamu tahu Yesus segera datang, justru kamu harus hidup dengan tidak bercacat dan hidup dalam kekudusan. Dengar, tanpa kekudusan kita nggak akan melihat Tuhan, saudara. Banyak orang terlalu naif, mau ketemu Tuhan, ngalami Tuhan, tapi nggak mau hidup dalam pengudusan. Dengar, Alkitab yang ngomong, bukan saya. Kalau kamu tolak pengudusan, kamu bukan nolak manusia, bukan nolak Pastor Robert, kamu menolak Tuhan. Gereja harus menyuarakan kekudusan. Yang setuju katakan amin, saudara. Kita harus hidup kudus, karena hidup kuduslah yang membuat kita menjadi berkenan sama Allah. Kenapa hidup kudus itu penting? Yang pertama, hidup kudus itu menyenangkan Tuhan. Hidup kudus itu kehendak Tuhan. Hidup kudus itu adalah one of the calling yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena Alkitab berkata 1 Petrus 1 ayat 15, hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Yesus yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dari ayat ini saya mengambil 3 kesimpulan. Hidup kudus akan menyenangkan Allah. Hidup kudus itu adalah memang kehendak Allah buat kita. Dan hidup kudus itu adalah calling kita. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, tapi melakukan yang kudus, saudara. Saya undang pemain musik maju ke depan. Hal yang kedua, bagaimana supaya kita hidup berkenan sama Tuhan? Yang pertama, melalui pengudusan. Separate your life for holy purpose. Cut above. Naikkan standar hidupmu, jangan sama seperti dunia, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu supaya kamu mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kejarlah kekudusan, karena itu menyenangkan Tuhan. Itu kehendak Tuhan. That is the calling from the Lord. Dan yang kedua, kalau kamu mau hidup yang berkenan, itu adalah tercermin dalam kasih terhadap sesama, saudara. 1 Tesalonika 4 ayat 9-12, tetapi kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudaramu di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih sungguh-sungguh lagi melakukannya. Jadi saudara, kamu harus sungguh-sungguh hidup kudus, dan kamu harus sungguh-sungguh mengasihi sesama. Karena Paulus mengajarkan kepada jemaat di Tesalonika supaya kamu lebih sungguh-sungguh lagi dalam melakukannya, yaitu apa? Kasih terhadap sesama. Dan anggaplah sebagai sebuah kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepada kamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung kepada mereka, saudara. My question, pertanyaan saya, apakah mengasihi orang lain sudah menjadi gaya hidup saudara? Ingat sekali lagi 1 Yohanes 4 ayat 19. Jika kita mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau kita seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, saudara. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihat, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, dengar baik-baik, ia juga harus, katakan harus, mengasihi sesama. Jadi sebenarnya hidup berkenan sama Allah itu adalah salib, katakan salib. Maksudnya apa? Hidup berkenan sama Allah, saya kasih conclusion buat saudara supaya ngerti, itu bicara salib, yaitu
bagaimana kita dengan Tuhan dan bagaimana kita dengan sesama, saudara. Kalau kita benar dengan Tuhan, saya jamin kita pasti akan benar dengan sesama. Kalau kita gak benar dengan sesama, percayalah ada yang salah dengan kita dengan Tuhan, saudara. Kalau hubungan kita dengan manusia gak baik, pasti ada hal yang gak baik antara hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Saya yakin dan percaya, dengar baik-baik. Kalau hubungan kita baik dengan Tuhan, automatically hubungan kita akan baik dengan sesama. Tapi pastor dia nyakitin saya, tapi pastor dia jahat sama saya. Dengar, kalau orang yang berkata bahwa dia mengasihi Allah tapi membenci saudaranya, dia pendusta. Alkitab tadi bilang, mana mungkin kita bilang kita mengasihi Tuhan tapi kita benci orang lain. Ingat, dengar baik-baik, Paulus ngingati jemaat di Tesalonika, lakukan lebih sungguh-sungguh lagi. Memang orang ini ngeselin, tapi belajar untuk mengampuni. Karena Alkitab ngomong, kalau kita mau hidup yang berkenan sama Allah, itu akan tercermin bagaimana hubungan kita dengan sesama, saudara. Kalau hubungan kita dengan sesama aja belepotan, berantakan, saya meragukan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Sebenci-bencinya kita dengan seseorang, Tuhan Yesus ngajari kita tentang pengampunan. Ampuni mereka. Bahkan Yesus ditabok, diludahi, disalib oleh orang-orang yang sebenarnya dia mau berkorban untuk orang itu berbuat baik. Tapi apa yang dilakukan Yesus waktu disalib? Dia berkata, Bapa, ampuni mereka. Mereka gak tahu apa yang mereka lakukan. Makanya wajar orang yang diperlakukan model gini masih bisa berdoa melepaskan berkat untuk orang-orang yang menjahati dia. Maka saya yakin Tuhan berkenan sama orang-orang yang kayak gini, saudara. Wajar gak kalau Bapak ngomong ini orang yang berkenan di depan? Karena gaya hidupnya model kayak gini, saudara. Kita ngomong mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi Yesus ngomong, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, balas kejahatan dengan kebaikan. Jadi saya yakin dan percaya bagaimana hidup berkenan, bagaimana kita dengan Tuhan, dan bagaimana kita dengan sesama. Saya tahu mungkin beberapa Anda pernah disakiti, dijahati oleh orang lain. Tapi what the Bible say? Lepaskan pengampunan. Sampai berapa kali Pastor Robert? Murid-murid ngomong sama Yesus, kalau ada orang yang berbuat jahat sama aku, sampai berapa kali kalau aku harus ngampuni? Yesus bilang 70 kali 7. Artinya apa? Mengampuni tanpa batasan. Itulah hidup yang berkenan sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi saudara, ini hidup yang berkenan. Sebagai penutup, saya katakan sekali lagi, dengar baik-baik. Yang pertama, this is my conclusion. Menurut Rasul Paulus, hidup berkenan kepada Allah bukan sebuah pilihan, tapi sebuah keharusan. Katakan keharusan. This is the all conclusion, but first. Sebagai sebuah conclusion, but first, menutup tema bulan ini, bahwa menurut Paulus, hidup berkenan kepada Allah bukan pilihan kita, tapi keharusan. Karena memang kita harus hidup berkenan. Yang kedua, kalaupun kamu sudah dengar pengajaran ini dan kamu sudah turuti itu, ayo lebih sungguh-sungguh lagi dalam melakukannya. Lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi orang, lebih sungguh-sungguh lagi mengampuni orang, lebih sungguh-sungguh lagi berbuat baik, dan sebagainya. Saudara yang mau katakan amin, yuk tundukkan kepala sama-sama. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu.
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Saya tidak menghakimi saudara. But ini adalah akhir daripada bulan ini, memasuki tema but first. Dan saya hanya mau memberikan conclusion dalam hidup saudara. But first, hidup berkenan bukan sebuah pilihan, tapi hidup berkenan adalah sebuah keharusan. Karena memang hidup berkenan itu adalah menyenangkan Tuhan, dan itu panggilan Tuhan. Dan Tuhan memanggil kita untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Dan Paulus ngomong, yang kedua, kalaupun kamu sudah mendengar pengajaranku dan menurutinya, aku menasihatkan kamu lebih sungguh-sungguh lagi melakukannya dengan segenap hati kita. Siapa yang hari ini berkata, but first dalam hidupku, aku bukan cari kaya, tenar, popularitas, kesuksesan. But first, aku mau menjadi orang yang berkenan sama Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya gak ngomong bahwa kamu gak boleh sukses, gak boleh kaya, gak boleh berhasil. Tapi yang paling penting, but first, bagaimana kita hidup berkenan sama Tuhan. Saya yakin kalau Tuhan berkenan akan hidup seseorang, maka saudara akan menjadi orang yang sangat dikasihi. You are beloved, Anda adalah orang yang dikasihi. Dan bahkan saya percaya engkau akan dapat greatly blessing, berkat-berkat yang luar biasa. Dan kau akan dapat highly favor. Ada favor, ada kemurahan hati, ada anugerah yang melimpah dalam hidup Anda. But first, apa yang kamu kejar? Sekali lagi, yuk kita sama-sama berkata, Tuhan mampukan aku untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Kalau ada orang yang angkat tangan, yuk kita doa sama-sama. Bapak, hari ini aku berdoa untuk setiap umat-Mu yang ada di tempat ini. But first dalam hidup kami mau menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu Bapak. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, semua orang yang live streaming dimanapun mereka berada. But first dalam hidup kami mau menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah. Kami mau Tuhan terima pengudusan, dan kami mau untuk hidup kudus, dibersihkan, spread our life for holy purpose. Tidak menjadi sama dengan dunia, tapi kami mau Tuhan hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, dan menaikkan standar hidup seperti apa yang Kau inginkan Bapak. Aku berdoa mampukan setiap kami Roh Kudus, supaya kami menguduskan hidup kami dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa biar kami bisa Tuhan mengasihi sesama kami, mengasihi bahkan orang-orang yang mungkin Tuhan pernah berbuat jahat, pernah melukai hati kami. Tapi kami berdoa biar kami semua dimampukan untuk mengasihi mereka ya Bapak, seperti apa yang Tuhan perintahkan, bahwa hidup berkenan kepada Allah tercermin bagaimana dengan kehidupan sesama kami. Terima kasih Bapak. Bless your people, oh God, in the name of Jesus. Be blessed, be blessed, be blessed, be blessed. Aku berdoa Tuhan, bless all your people right now in the name of Jesus. Semua mereka yang live streaming dimanapun mereka berada, bless them God with abundance and overflowing. Aku berdoa Tuhan, biar hari ini we make a decision, but first dalam hidup kami mau menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus, thank you God. We bless you Lord, we bless you God, we bless you Lord. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Bapak, sekali lagi aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Aku berdoa kuatkan dan teguhkan hati kami. Dan aku berdoa hari ini Tuhan, kami mengambil sebuah keputusan dalam hidup kami,
bahwa kami mau menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu. Kami mau Tuhan menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa hidup berkenan adalah kehendak Tuhan atas hidup kami. Dan bahkan itu bukan sebuah pilihan, tapi sebuah keharusan. Dan kalaupun kami sudah mendengar pengajaran ini, Tuhan, hari ini kami belajar untuk mau lebih sungguh-sungguh lagi dalam melakukannya. Dan Hamba berdoa mampukan setiap kami. It's not because our strength, our power, but because the Spirit of the Lord. Dan aku berdoa biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan setiap kami, bahkan hamba-Mu juga, kami semua yang ada di tempat ini. We make a decision this morning, God. Di dalam hadirat-Mu kami buat keputusan. Kami mau berusaha dengan sungguh-sungguh dan melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap umat-Mu yang ada di sini maupun live streaming di rumah-rumah mereka. Tuhan, aku berkati mereka. I speak life upon of them. Keluarga mereka, bisnis mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, kehidupan mereka, rumah tangga mereka akan dipenuhi dengan kehidupan. Tidak ada kematian. Hubungan suami istri yang sudah mati, yang sudah mulai dingin, hari ini aku berdoa biar kehidupan yang baru mengalir Tuhan. Karena kami tahu kami mau hidup berkenan, kami gak mau suami istri kasih mereka mulai dingin. Aku berdoa biarlah Tuhan hari ini jamah kami, biar kami menjadi hidup berkenan. Bagaimana kami sebagai istri berkenan kepada Tuhan, kami sebagai suami berkenan kepada Tuhan, kami sebagai anak berkenan kepada Tuhan, kami sebagai orang tua berkenan kepada Tuhan. Kami mau hidup kami berkenan kepadamu. Lord, I speak life upon of every family. Kalau mulai ada kasih mulai dingin, aku berdoa biar Tuhan Engkau jamah kehidupan mereka, biar kasih yang dingin itu hangat kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, aku berdoa, I speak breakthrough. Setiap mereka yang sudah mentok Tuhan, mereka yang sudah struggling Tuhan, biar hari ini terjadi terobosan dalam hidup mereka. In Jesus name. Tuhan, aku berdoa kalau mereka yang sudah saling melukai, bahkan dendam Tuhan, aku berdoa restoration from you Lord this morning in the name of Jesus. Restoration for every family in the name of Jesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sekali lagi hamba-Mu sudah selesai, tapi aku berdoa lanjutkan apa yang Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Bekerjalah secara ajaib ya Bapak. Roh Kudus, kami kembalikan segala hormat, segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Sekali lagi Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk apa yang Kau lakukan di tengah kami. We give back to you all the glory, all the praise in Jesus name.